Salam dan selamat pagi, saudara-saudara, amanginang yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menjalani hari ini, Selasa 19 Maret 2024, dengan harapan agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan pedoman bagi kita untuk menjalani satu hari ini agar hari ini benar-benar menjadi hari yang penuh berkat. Namun sebelumnya marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai Almanak HKBP, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 18. Dikatakan demikian. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikian firman Tuhan. Jika saatnya tiba, semua menjadi baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah bagian akhir dari kitab Yesaya yang oleh para ahli perjanjian lama pasal 66 ini, bagian dari pasal 56 sampai 66 disebut dengan Trito Yesaya atau Yesaya ketiga. Pembagian kitab Yesaya, Proto, Deutro, dan Trito ini adalah untuk memudahkan kita dalam pembagian situasi yang dialami umat Israel kala itu, sebelum mereka di pembuangan, sedang dalam pembuangan, dan sesudah mereka keluar dari pembuangan di Babel. Jika kita perhatikan pada masing-masing pembagian ini, akan ditemukan bagaimana Tuhan awalnya sudah mengingatkan mereka dalam kejahatan-kejahatan Israel agar berpaling. Lalu, karena mereka masih juga bertahan dalam kejahatan mereka, Tuhan pun mengizinkan mereka untuk dibuang, dikuasai oleh orang Babel. Saat umat Israel di Babel pun, Tuhan masih menyapa dan mengingatkan mereka. Bahkan Tuhan menjanjikan kelepasan dari pembuangan tersebut. Tuhan mewujudkan janjinya dan mereka pun akhirnya dilepaskan dari Babel. Dari ketiga pembagian ini, dalam kitab Yesaya kita melihat betapa Tuhan serius dan sungguh-sungguh mengasihi umatnya Israel. Tuhan sangat menginginkan mereka menjadi bangsa yang kuat dan taat, serta mampu melawan dan mengalahkan musuh besar mereka, yaitu nafsu dan keinginan-keinginan daging mereka, yang sudah terlalu sering mendukakan hatinya. Tapi Tuhan tetap saja menunjukkan kasih-Nya, sampai umat-Nya mau menyadari apa yang telah mereka lakukan. Dalam upaya itu, Tuhan menyapa umat-Nya melalui Nabi Yesaya mengatakan, "Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku." Jemaat yang baik, sebaiknya hendaklah kita mengimani dan mengamini bahwa rancangan Tuhan kepada kita adalah baik dan sangat baik. Walaupun Dia mengenal kita, kelemahan dan kekurangan kita, tidak dibiarkannya kita binasa. Dalam rencananya, Tuhan yang sudah sangat mengenal siapa kita dan manusia masih tetap menunjukkan kasih-Nya dengan mengumpulkan semua bangsa dari semua bahasa yang percaya kepadanya, bersatu dan bersekutu untuk menyaksikan kemuliaan dan perbuatan-Nya yang ajaib. Melalui Yesus, Dia telah membuktikan bahwa kita sudah dipersatukan dalam imamat orang percaya. Imamat panggilan dalam persekutuan yang dalam anugerah-Nya ada keselamatan dan jaminan kebahagiaan. Yesus yang adalah Allah berbaur dan bersama dengan kita, turut menderita agar manusia tahan dalam penderitaannya. Penderitaan yang dialami Yesus menjadi motivasi bagi kita yang percaya untuk tetap bertahan dalam iman dan kesetiaan. Karena jika saatnya tiba, semuanya akan menjadi baik. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam kesengsaraan karena dosa,
dan kesalahan. Dalam Yesus, semua orang percaya telah dipersatukan dan beroleh keselamatan. So, tetaplah bertahan. Semua sudah diatur Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Dan jika waktunya tiba, sukacita dan damai sejahtera milik kita. Amin. God bless you. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di pagi ini aku disapa oleh firman-Mu yang memotivasiku untuk mampu bertahan dalam imanku. Kadang aku sulit memahami maksud dan keinginan-Mu. Ya Bapa, biarlah aku selalu setia dan taat kepadamu selama aku hidup. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Horas.